Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran hari ini. Baik, untuk materi akuntansi dasar kita sudah masuk dalam bagian membuat neraca saldo, di mana pada 2 pekan lalu kalian tentunya sudah mempelajari tentang neraca saldo, di mana kalian sudah tahu apa itu pengertian neraca saldo, kemudian kedua bentuk-bentuk dari neraca saldo, kemudian tahapan-tahapan dalam membuat neraca saldo, kemudian yang terakhir fungsi dari neraca saldo. Nah, hari ini Bapak ingin mengajarkannya bagaimana cara membuat ya neraca saldo, di mana ini merupakan proses lanjutan dalam membuat sebuah laporan keuangan. Jadi ini merupakan tahap yang ke-5 setelah membuat buku besar ya. Nah, silakan disimak baik-baik karena sebentar lagi Bapak ingin mengajarkan bagaimana cara membuat neraca saldo. Baik, di layar kalian tentunya sudah tampil contoh daripada tabel dari neraca saldo. Nah, sebentar saya akan memindahkan seluruh akun yang telah diselesaikan di buku besar untuk dimasukkan ke sini ya, ke tabel neraca saldo. Diperhatikan baik-baik, saya akan mulai. Nah, ini sudah ada semua ya buku besar masing akun ya, mulai dari buku besar kas. Jadi ini contoh ya, buku besar kas, buku besar piutang, buku besar peralatan, buku besar utang, buku besar pendapatan, buku besar modal, buku besar beban gaji, buku besar beban lain seperti beban listrik, beban air ya. Ini buku besar sewa dibayar di muka. Nah, semua buku besar ini saya akan pindahkan ke dalam neraca saldo. Diperhatikan baik-baik. Kita masuk ke buku besar yang pertama, yaitu kas. Ya, di kas ini total saldo akhir ya yang berada pada kolom debit. Ini dipindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, akun yang nama pertama akun kas ya. Ya, kemudian nomor repnya itu kita gunakan nomor akun kas ini ya. 101 101. Kemudian saldo akhir kas itu 81.150 berada di kolom debit. Nah, kita pindahkan dan saldo juga di bagian kolom debit. 81 juta 81 juta 150.000. Oke. Kemudian yang kedua yaitu peralatan kantor ya. Nah, kenapa bukan piutang yang duluan diambil? Karena peralatan kantor itu dia nomor akunnya 102, jadi harus diambil secara berurut ya. Mulai dari 101 ya, kemudian 102, kemudian selanjutnya setelah 102 apa itu? Yang jelas dia berawal dari 1 dulu, kemudian 200-an, 300 dan seterusnya. Jadi diperhatikan masing-masing nama nomor akunnya ya yang setiap buku besar.
Oke, peralatan. Peralatan kantor. Nomor akunnya tadi 102. Kemudian total berapa total saldo akhirnya? Oke, di 10 juta ya, di kolom debit 10 juta. Oke, kemudian kita cari lagi 103 itu ada di piutang ya. Nih, piutang usaha. Ini 103 piutang usaha. Ya, saldo akhirnya itu 10 juta di debit. Piutang usaha. Piutang usaha, nomor rep, kolom rednya diisi dengan nomor akun 103. Kemudian totalnya 10 juta. Ya. Kemudian cari utang bank. Nah, utang bank, kenapa utang bank? Karena dia mungkin tidak ada lagi angka seratusan, jadi kita pindah ke angka 200-an. Itu dimulai dari angka 201 untuk tambang. Kemudian total saldo akhir itu 47.500 di kredit. Utang bank ya, utang bank. Nomor akunnya itu 201. Nah, tadi dia berada di sisi kredit ya, di saldo akhirnya itu di kolom kredit sebesar 47.500. Nah, ini diperhatikan dulu ya, untuk neraca saldo juga dia punya ya, sebelum masuk di tabel itu harus ada judul kolomnya ya. Ini ada juga 3 baris. Di baris pertama itu neraca saldo, kemudian baris kedua itu nama perusahaannya, kemudian baris ketiga baru masuk ini ya. Per 31 Januari 2020. Kenapa digunakan per 31 Januari? Karena ini transaksi terjadi di bulan Januari dan dihitung di akhir Januari, yaitu Januari itu jatuh tanggal akhir Januari, jatuh di tanggal 31. Ya, kemudian di sini tanggalnya disatukan semua untuk neraca saldo, karena neraca saldo itu dihitung di akhir ya, transaksi yang telah diinput di buku besar itu dipindahkan di akhir bulan ya. Jadi di sini hanya satu tanggal, yaitu tanggal 31 Januari 2020. Kita lanjut lagi akun berikutnya. Akun berikutnya yaitu kita cari lagi mungkin pendapatan jasa ya. Ini pendapatan jasa. Karena tidak ada lagi angka 200 ya. Mungkin kita pindah ke angka 300. Itu pendapatan jasa. Nomor akunnya 301, di mana hasil akhirnya itu 45 juta rupiah di kolom kredit ya, karena pendapatan jasa itu dia semua akunnya di kredit. Ya, totalnya 45 juta rupiah. Kita pindahkan pendapatan jasa 301, nomor akunnya untuk pendapatan jasa. Kemudian totalnya tadi 45 juta. Kemudian ya, kita masuk lagi, pindah lagi, kita cari angka 300. Mungkin tidak ada lagi angka 300-an, kita pindah ke 400-an, yaitu modal. Nah, ini modal ya. Modal nomor akunnya 401, kemudian semua di kredit, totalnya 15 juta rupiah. Kita pindahkan ke neraca saldo. Modal tadi 401, kemudian di kredit
15 juta. Nah, setelah modal kita cari lagi buku besar yang lain. Kita pindah ke beban gaji ya. Nah, beban gaji itu karena nomor akunnya itu 402. Jadi setelah 401 pasti 402. Ya, ada buku besar beban gaji. Ya, senilai 1.500.000 di debit. Oke, kita pindahkan beban gaji. Nomor akunnya 402. Kemudian dia di debit ya. Rp1.000.000. Oke. Kemudian kita lagi lain beban lain ya. Beban lain itu ada 3. Di situ ada beban telepon, beban air, dan beban listrik. Ya, ini beban air Rp100.000, beban listrik, beban telepon Rp100.000, beban listrik, air Rp100.000, kemudian beban listrik Rp150.000. Jadi totalnya Rp350.000 semua di debit ya. Ini nomor akunnya, kita pindahkan. Jadi bisa digabung beban lainnya satu. Sini tapi bisa juga dipisahkan. Ya, jadi yang mana dianggap mudah ya terserah dari kalian. Saya mau pisah-pisah semua akunnya. Kenapa saya pisah-pisah? Karena masing-masing mempunyai nomor akun. Beban telepon. Beban telepon 403. Senilai Rp100.000 di debit ya. Kemudian beban air 404, 100.000. Beban air, kemudian beban listrik, nomor akunnya 405, 150.000. Kemudian masih ada sisa satu ya, ini buku besar sewa dibayar di muka, nomor akunnya 406 ya, terakhir dia. Kemudian di debit sebesar Rp4.500.000. Sewa dibayar di muka, nomor akunnya 406. Kemudian totalnya 4.500.000. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi ini semua akun-akun yang ada di buku besar ya yang dipindahkan ke neraca saldo. Nah, kalau mau tahu apakah buku besar kita benar, ya yang kita masukkan itu benar. Nah, di sini kita akan mengecek kebenaran buku besar itu. Kalau hasilnya antara debit dan kredit itu seimbang atau balance ya, maka buku besar yang kalian buat itu sudah benar. Kita cek ya apakah seimbang sama dengan sum antar ya. Kemudian di kredit apakah hasilnya sama Rp107.500.000. Oke. Ya, jadi kalau sudah seimbang antara kolom debit dan kredit di neraca saldo maka itu sudah benar ya. Dan pekerjaan Anda di buku besar itu sudah benar juga. Oke, ya inilah contoh ya cara memindahkan buku besar ke neraca saldo. Semoga apa yang saya sampaikan bisa
kalian pahami dan bisa kalian praktekkan sendiri. Nah, untuk selanjutnya tunggu tugasnya di Google Classroom ya. Di situ ada form nanti yang harus kalian kerjakan. Nah, yang kalian kerjakan itu nantinya eh, sama dengan yang di video sebelumnya, yaitu membuat buku besar. Nah, yang telah kalian buatkan dulu buku besarnya itu silakan dilanjutkan untuk membuat neraca saldo ya. Silakan diperhatikan baik-baik di form yang telah disediakan pada Google Classroom ya. Nah, di situ sudah jelas apa yang diminta ya. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Ya, sebelum saya akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan atau diketikkan pertanyaannya di kolom komentar YouTube. Demikianlah tadi contoh dari saldo. Semoga apa yang saya berikan ya, saya contohkan dalam pembuatan dari saldo, kalian bisa pahami dan sudah bisa membuat sendiri dari saldo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.